bagi dia, ya, Lupa. sebenarnya, iya, sebenarnya tidak apa namanya, tidak menguntungkan bagi dia, tidak membawa faedah dan manfaat bagi dia, faedah dunia pun tidak ada. Tapi karena ilusi inilah akhirnya banyak orang terjebak. Gitu. Jadi ilusi inilah yang menggiring seseorang, menggiring manusia melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak apa ya, tidak berguna lah, tidak berfaedah, tidak bermanfaat gitu ya. Baik, ini sebenarnya ada kaitannya dengan hikmah ke-58 ya. Kalau kita lihat dan ingat-ingat bahwa di situ ada bahasan tentang tomak gitu ya. Nah, maka kita sudah jelaskan pada saat itu tomak ya memiliki apa keinginan dan harapan kepada selain Allah itu adalah hal yang mazmumah, yang tercela. Jadi kita harus arahkan tomak kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita sebagai mukmin harus yakin-yakinnya ya meyakini bahwa di dunia ini tidak ada yang dapat memberi manfaat, tidak ada yang dapat memberi mudarat atau menolak mudarat ya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada sesuatu yang bisa membawa manfaat buat hidupnya gitu ya. Apapun ya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nanti disinilah letak kenapa orang banyak akhirnya syirik gitu ya. Karena dia meyakini ada hal lain selain Allah yang mampu berbuat, yang mampu memberikan dampak. Nah, di sini Syekh Dr. Said Ramadan Al-Buti memberikan beberapa contoh tentang uh, wahmu ini, ya, yaitu ilusi tadi. Misal ada seorang anak muda, ya, ketika dia lulus dari sekolah menengah atas atau SMA atau ya SMU, SLTA dan apa namanya sejenisnya, setingkatnya ya termasuk aliyah gitu. Misal dia memilih apa fakultas atau kuliah agama gitu. Tetapi datanglah beberapa teman dia yang memberikan sebuah ilusi yang tidak benar, sebuah pandangan yang salah dengan mengatakan bahwa jangan ngambil agama kamu. Kalau kamu ngambil agama, kamu nggak bisa dapat uang banyak, kamu nggak bisa punya kehidupan yang layak, gitu kan? Nah, kamu nanti akan susah. Bahkan khusus masalah ini, Syekh Buti pernah cerita di kitab yang sama, di kitab sini. Syekh Buti itu cerita ketika ayahandanya Syekh Mulla ya ingin memasukkan Syekh Buti muda di usia 16-an 17-an tahun ke Fakultas Agama gitu ya. Teman-temannya yang satu sekolah sudah memperingatkan dia, kalau kamu nanti bakal susah, hidupmu bakal sengsara, ya. Kamu tidak bakal bisa memiliki kehidupan yang layak. Gitu. Atau kalimat parahnya kata saya Buti gini. Saya dibilang begini, alah paling-paling nanti kalau kamu kuliah agama, ujungnya kamu paling banter jadi imam masjid atau jadi pemandu jenazah. Masa. Kata saya. Itu saya Buti dibegitukan oleh teman-temannya. Nah, ini kan ilusi. Kenapa saya katakan ilusi? Orang-orang yang semacam ini berarti kan, nah nanti kaitannya dengan Toma itu tadi, berarti kan dia tidak yakin bahwa sebenarnya rezeki itu yang mengatur Allah, rezeki itu yang menjamin adalah Allah gitu. Dia nggak yakin sepenuhnya. Jadi dia nanti pada akhirnya seolah-olah meyakini kalau mau dapat uang banyak, mau dapat rezeki yang berlimpah, gak bisa kuliah agama. Ya, jadi walaupun ya Syekh Buti juga diperingatkan oleh ayahandanya, jangan pernah ketika kamu kuliah agama niatnya untuk mendapatkan ijazah,
untuk mendapatkan pekerjaan A, B, C, dan D. Niatkan untuk khidmah, untuk melayani agamanya Allah. Dan Allah lan yatakhalla amman ittajaha sadiqan mukhlishan li khidmati dinihi. Ya, keyakinan Syekh Buti bahwa Allah tidak akan, ya Syekh Buti meyakini betul, dan ini doktrin dari ayahandanya ya. Syekh Mullah juga beliau seorang pendakwah, bahwa Allah tidak akan, ya, lari, atau dalam tanda kutip Allah tidak akan mencampakkan, Allah tidak akan membiarkan dan menelantarkan orang-orang yang dengan secara tulus dan ikhlas berkhidmat dan melayani agama Allah, untuk menyeru orang-orang berdakwah agar mereka kembali kepada jalan agamanya. Nah, kenapa dikatakan ilusi? Karena tadi teman-teman Syekh Buti seolah seperti kan gini ya. Jadi ketika di sini ada pilihan beberapa kuliah fakultas gitu ya, misalkan ada kedokteran, ada insinyur, gitu kan. Ada apalagi misalnya Iya, Yen. eh ya pokoknya di sini ada agama gitu jurusannya ya, fakultasnya. Ada kemudian ya banyak lagi profesi seperti pengacara, hukum gitu kan, ngambil fakultas hukum. Nah, teman-temannya Syebuti tadi yang mengatakan bahwa kalau di agama ini tidak akan ada jalan untuk memperoleh dunia yang yang layak gitulah bisa dikatakan. Nah, seolah-olah kan begini nantinya. Jadi seolah-olah orang-orang semacam ini meyakini bahwa Allah itu hanya membatasi rezeki lewat sini saja. Gitu. Padahal tadi kan diawali bahwa ketika kita meyakini bahwa di alam semesta ini hanya Allah yang punya peran, yang lain hanya sebab saja, harusnya kita sudah yakin dari awal apapun yang kita pilih ya tetap rezeki Allah yang jamin, Allah yang atur kan gitu. Dalam surat Hud surat 11 ayat 6 tegas sekali. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak satupun makhluk bergerak atau bernyawa di muka bumi melainkan semua dijamin Allah rezekinya. Kan gitu. Makanya di hikmah kedua dari kitab Hikam ini, kita kan sudah ke-59 nih. Hikmah kedua kalau Bapak Ibu ingat itu, atau ketiga saya lupa ya. Ijtihaduka fima dhumina laka wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasil basirati minka, kata Syekh Ibnu Athaillah. Ketika kamu bersungguh-sungguh untuk mengejar sesuatu yang telah dijamin oleh Allah, tapi kamu lalai ya untuk melaksanakan apa yang diminta atau yang diperintah kepadamu, itu tanda berarti mata hatimu buta. Apa maksudnya? Rezeki kita sudah dijamin, malah dikejar mati-matian sampai mempertaruhkan agama, sampai mengorbankan akidah syariat. Nah, giliran sesuatu yang diminta untuk kita lakukan, sholat, ibadah secara umum lah, kita malah lalai, malah leha-leha, santai-santai. Nah, itu bukti dan tanda berarti mata hati kita telah buta, kan itu kata Sayyidina Athaillah. Nah, kita belum dijamin surga kita. Kenapa enggak itu yang dikejar secara secara sungguh-sungguh. Tapi rezeki kita sudah dijamin. Makanya lagi viral tuh Bapak Ibu. Sholat tarawih di Sumeneb dapat 300.000 nih. Lagi viral. Oh iya. Ya, iya. Iya, jadi ada uh, dapat 300.000. Jadi dari jam 2 siang mereka sudah gelar sejadah Bapak Ibu. Ya, jadi dari siang sudah gelar sejadah itu ya. Nah, Oh, so. Untuk ini salat tarawih, Ustaz. untuk sholat tarawih dari jam 2 siang sudah ready karena dapat 300.000 per orang. Gitu ya. Jadi kalau nggak salah ada salah satu orang kaya di sana itu memberikan, nah itu dari jam 2 siang sudah pada gelar-gelar sejadah gitu ya. Nah ini kan ya ya pro kontra lah ya, tergantung niatnya masing-masing. Tapi yang jelas ya sangat 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 riskan gitu ya.
Oh ternyata anggota DPR RI itu yang bagi-bagi amplop, Said Abdullah namanya, di Kabupaten Sumeneb di Desa Pejagalan. Itu. Dari jam 2-3 siang sudah ready. Ini kan malaikatnya bingung, ini kumpul mau sholat asar apa sholat tarawih. Sholat tarawihnya masih lama sekali gitu kan. Nah itu jadi apa ya, ya itulah fenomena dan fakta di kita ya Bapak Ibu, masih masih sering sekali. Jadi jangan jangan harap serangan fajar dalam politik akan hilang, rakyatnya juga nerima gitu kan. Ya itu fenomena lah ya gitu ya. Baik. Nah itu yang dimaksud dengan al-wahmu tadi, ilusi. Jadi orang-orang semacam tadi meyakini bahwa cuma cuma lewat sinilah ya, lewat jadi dokter, lewat jadi insinyur, lewat jadi pengacara, Allah akan berikan rezeki dan kehidupan yang lain. Cuma lewat situ. Akhirnya timbullah ilusi bahwa kalau kamu ngambil pelajaran atau jurusan agama tidak akan layak begini. Padahal kalau dia yakin sepenuhnya kepada Allah, dia harapkan apa namanya tomaknya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia nggak akan risau, dia nggak akan gelisah, dia nggak akan apa, nggak akan nggak akan apa ya, nggak akan galau, nggak akan gimana-gimana. Jadi dia tahu, dia yakin misalnya di surat An-Nahl surat 16 di ayat 97 kan gitu ya misalnya, bahwa Allah bilang man amila salihan min dzakarin au untha wa huwa mu'min. Nah ini syaratnya apa, kemudian Allah bilang falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Nahl 97. Barang siapa mengerjakan kebaikan, amal soleh, mau laki mau perempuan, asal dia beriman, kan ini syaratnya, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Gitu. Nah, kehidupan yang baik yang di sini yang dimaksud adalah kehidupan dunia, Bapak Ibu. Karena untuk kehidupan akhiratnya di penggalan selanjutnya, wala najziyannahum ajrohum bi ahsan, ya, dan kami akan berikan balasan dengan pahala yang lebih baik. Nah, kalau di sini bahasa pahala berarti ini akhirat. Nah, kehidupan yang baik di sini berarti apa? Ya kehidupan dunia. Itulah. Nah, ini yang dimaksud dengan ilusi. Jadi sehingga orang terjebak pada ilusi ini, sehingga dia meremehkan ilmu agama, bahkan dia tidak mau belajar agama. Ada konotasi bahwa kalau yang belajar agama ya paling mentok jadi itu tadi ya, jadi merbot masjid, jadi imam masjid, jadi tukang mandi jenazah dan lain sebagainya, sehingga keyakinan terhadap Allahnya akhirnya menurun, gitu kan? Dan sehingga dia terjebak pada sebuah ilusi yang membahayakan. Ilusi yang membahayakan. Kenapa membahayakan? Karena tadi seolah-olah Allah nggak bisa kasih rezeki lewat jalur yang lain. Seolah-olah kalau mau rezeki harus dari situ. Ya, nah itu salah satu contoh kata Imam Syekh Dr. Said Ramadan Al-Buti yang juga beliau alami sendiri gitu ya. Dan saya juga sempat dulu Pak mengalami yang hal yang sama ketika saya mau berangkat ke Yaman Hadramaut. Nah, ya itu di ya banyak banyak selentingan-selentingan lah gitu. Ngapain masuk sini aja, masuk universitas negeri aja, ambil jurusan ini aja, ini lebih prospektif gitu kan, proyeknya apa, prospeknya jelas, kesananya dan lain sebagainya lah kan. Nah, itu contohnya. Nah, contoh kedua di sini misalnya Syekh Buti memberikan contoh ada seorang perempuan, ya, ada seorang perempuan yang pengen memakai pakaian Islam. Jadi ada seorang wanita misalnya pengen menggunakan pakaian Islami, pengen menggunakan hijab gitu ya. Nah, terus teman-temannya lagi datang nih misalnya ngasih ilusi, bilang ngapain sih pakai pakaian tertutup begitu? Ya nanti laki-laki nggak ada yang mau sama kamu gitu. Nanti kamu susah dapat jodohnya. Ya bahwa kalau kamu mau dapat jodoh, kamu mau dapat pasangan, ya kamu harus menarik tampilannya supaya ketika dilihat cowok, dilihat laki-laki, kamu ini menarik. Nah kalau tertutup begini, apalagi pakai niqab, pakai cadar, apa yang menarik? Ini kan namanya ilusi.
Jadi sekali lagi seolah-olah teman-teman semacam ini meyakini bahwa jodoh itu nggak bisa didapat kecuali dengan membuka aurat. Nah, itu kan cantik itu. Nah, nanti menarik nih kita akan bahas di Hikmah ke-60 kalau sempat itu tentang merdeka gitu. Mereka yang menggunakan pakaian-pakaian bebas, aurat terbuka, menganggap itu lebih merdeka kan, lebih bebas. Sebenarnya terbalik. Justru yang tertutup itulah yang merdeka. Karena kenapa merdeka? Karena dia tidak butuh penilaian orang, dia tidak terpengaruh oleh lingkungan, dia tidak terinfluence dengan tren. Jadi merdeka dia bisa menentukan sendiri jalan hidupnya yang menurut dia benar. Yang menurut dia benar adalah perintah Tuhannya, perintah Allah. Iya enggak? Tapi kalau orang yang selalu ngikutin tren, justru itu dia budak namanya. Tidak merdeka dia. Ini trennya lagi ke sini, ya kan? Dia ngikut. Trennya lagi begini, dia ikutan. Ya kan? Trennya lagi pakai pakaian yang kadang-kadang juga saya heran pakai pakaian yang kurang bahan itu justru harganya mahal-mahal banget gitu ya. Padahal bahannya yang dipakai sedikit itu. Bahkan ada celana jeans yang modelnya robek-robek. Kayak orang habis jatuh dari motor gitu. Ke serut aspal. Jadi modelnya itu di bagian lutut, di bagian dengkul itu kayak apa namanya yang sudah robek. Mahal harganya sampai jutaan gitu ya. Nah inilah yang dikatakan tadi ya. Dia terjebak oleh ilusi dan dia tergiring oleh ilusi. Sehingga dia melakukan hal-hal yang tidak berfaedah, tidak bermanfaat, bahkan mungkin di beberapa case dia berlawanan dengan syariat gitu. Ya, jadi ini contoh kedua. Nah, ini sebenarnya kalau kita lihat di beberapa contoh ini, ilusi itu kadang datang bukan dari diri kita sendiri, Pak, dari teman gitu ya, dari pihak luar, dari orang lain gitu. Nah, inilah pentingnya memilih teman, pentingnya menjaga circle gitu ya, menjaga lingkungan sekitar kita, kita berteman dengan siapa, kita bergaul dengan siapa. Karena kadang-kadang ilusi semacam itu datang dari orang luar sehingga dia terpengaruh, ya akhirnya terjebak gitu ya. Akhirnya yang tadinya pakai kerudung, yang tadinya menutup aurat, terbukalah auratnya dengan iming-iming ilusi tadi bebas. Oh, saya pengen bebas ya. Justru kalau begitu dia enggak bebas. Justru dia terpengaruh oleh orang lain. Ya kalau orang bebas kan bebas menentukan dirinya sendiri apa yang menurutnya benar. Ya itu. Jadi makanya saya suka ditanya begini kan Ramadan Pak Bu ya. Ustadz katanya apa? Ramadan itu setan pada apa? Diikat, dibelenggu gitu ya. Lantas kenapa banyak yang masih maksiat gitu, masih nggak puasa, nggak sholat. Ya tadi saya bilang bahwa setan itu sebuah kata yang bisa melekat nggak hanya ke bangsa jin, Bapak Ibu. Tapi setan itu juga bisa melekat pada bangsa manusia. Dalil yang paling gampang, ayat terakhir surat An-Nas. Gimana bunyinya? Paling mudah itu dalilnya. Dari Minal jinnati wan nas. jinnati wan nas. Ya. Jadi yang memberikan bisikan setan. Nah, termasuk bisikan itu tadi, ilusi tadi. Yang membuat orang itu akhirnya terjebak pada pelanggaran syariat. Karena diiming-imingi ilusi tadi. Nah siapa yang memberikan bisikan jahat ini? Ya dari golongan jin dan manusia. Gitu kan. Nah terus mau lebih tegas lagi. Misalnya ada di surat Al-An'am. Ayat 112. Ini tegas nih Allah bilang. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Demikianlah untuk setiap nabi kami menjadikan musuh. Siapa musuhnya para nabi? Yang terdiri dari setan-setan manusia. Bayangin. Allah sendiri yang bilang. Setan-setan manusia. Baru dan jin. Jadi jangan heran. Gitu ya. Seperti dua contoh yang tadi diutarakan Syekh Buti. Yang satu pengen masuk fakultas agama. Ya dimasukkanlah bisikan ilusi jahat tadi. Ya seolah-olah kalau agama tidak ada prospeknya. Nggak jelas masa depannya gitu ya. Untuk yang perempuan misalnya tadi contohnya pengen pakai hijab, pengen pakai ini.
Nah, diberikan lagi bisikan ilusi jahat. Seolah-olah kalau perempuan pakai begitu tuh nggak menarik. Kalau kamu masih gadis, kamu akan lama dapat jodoh karena kamu tidak menarik di mata pria dan lain sebagainya. Nah, inilah setan-setan manusia. Jadi kan saya bilang, itu Bu, Pak, yang diikat itu setan dari bangsa jin. Tapi kalau setan bangsa manusia berkeliaran dia di Ramadan gitu ya. Jadi memang bahkan gini Pak Bu, coba kalau kita pahami bersama. Setan dari bangsa jin sama setan dari bangsa manusia itu godaannya lebih berat yang mana sebenarnya? Kalau bangsa jin kelihatan nggak wujudnya? Kan enggak. Tapi kalau ada kita punya teman yang kelakuannya kayak setan tadi, wujudnya ada, nyata. Dari bangsa jin suaranya kedengeran? Enggak. Cuman kayak bisikan hati, kecenderungan hati untuk melakukan sesuatu gitu kan. Terus kalau bangsa jin bisa narik-narik tangan kita? Enggak bisa dia. Tapi kalau teman kita, ya bisa dia narik-narik tangan kita, maksa-maksa kita, dorong-dorong badan kita. Nah ini makanya pernah kita bahas dulu ya sebelum kita masuk pembahasan kitab Hikam kan kita dulu tematik ya. Sudah saya bahas tuh tentang bagaimana kita harus memfilter, menyaring pertemanan kita karena itu akan sangat berdampak dan berpengaruh kepada kualitas agama kita. Ya. Karena ini setan-setan manusia ini yang kadang-kadang membisikkan pikiran jahat kepada manusia gitu ya. Dan salah satunya tadi bentuk ilusi yang seolah gitu ya secara sekilas itu nampak benar. Kayak tadi misalnya kalau Fakultas Agama nggak ada prospeknya, nggak jelas mau kerjanya apa, dapat gajinya dari mana gitu. Yang perempuan pengen pakai pakaian Islami, secara zohir ya memang tertutup gitu. Jadi sehingga laki-laki nggak bisa ngelihat ya badan dia, nggak bisa menilai wajah dia dan lain sebagainya kalau dia pakai cadar. Secara sekilas itu seperti benar, makanya saya bilang kayak ilusi gitu ya. Jadi seolah di mata nampak benar, tetapi setelah kita selami itu sangat bertentangan dan sangat tidak benar gitu ya. Atau misalnya contoh ketiga di sini saya Buti mencontohkan ada orang kaya raya. Harusnya dia punya kewajiban zakat misalnya ratusan atau bahkan miliaran rupiah. Nah, tiba-tiba adalah bisikan-bisikan ilusi tadi ya daripada kamu bayar zakat ratusan juta miliaran mending diinvest duitnya. Nanti bagi-bagi aja ke fakir miskin sekedarnya gitu untuk menutupi. Ini yang suka kadang-kadang disalahfahami ya. Sodako infak itu tetap sunnah. Bagaimanapun infak sodako itu tetap sunnah. Yang wajib itu zakat. Jadi kalau ada orang kaya mau memperbaiki urusan ibadah maliyahnya, ibadah hartanya, yang harus pertama dikoreksi adalah zakatnya. Bukan berbagi secara mekanisme infak dan sodakohnya. Zakatnya dulu yang dikoreksi. Oke, zakat mal udah beres. Dia berdagang. Zakat tijarohnya seperti apa? Dia punya peternakan. Zakat al-an'am, zakat peternakannya gimana? Atau bahkan dia punya pertanian di kebun, di kampung. Ada zakat pertanian. Itu dan lain sebagainya. Nah ini yang harus dia koreksi pertama kali. Karena ancaman tentang orang yang pelit kemudian nanti hartanya dikalungkan oleh Allah di yaumil qiyamah dalam Ali Imran 180 ini spesifik zakat yang dimaksud Bapak Ibu. Ali Imran 180 ini wala yahsabannal yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yawmal qiyamah walillahi mirathus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Jangan sekali-kali orang yang kikir dengan apa yang telah diberikan Allah kepada mereka dari karunia-Nya mengira bahwa kikir itu baik. Padahal kikir itu buruk bagi mereka. Harta yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Nah ini dalam hadis Bukhari ketika Nabi mentafsirkan ini tentang zakat. Jadi besok orang-orang yang tidak bayar zakat dan
ibadah maliyahnya tercecer, zakatnya ini makanya zakat fitrah dalam Ramadan itu sampai ada ulama yang berpendapat kan zakat fitrah itu penyempurna dari puasa Ramadan. Memang mayoritas mengatakan tidak sampai mengubah status puasanya menjadi tidak sah atau tidak diterima ya. Walaupun ada pendapat minoritas. Kalau ada orang puasa tapi nggak bayar zakat fitrah sedangkan dia wajib, puasanya belum diterima gitu, masih menggantung gitu ya. Tetapi ya pokoknya walhasil zakat fitrah ini sangat penting gitu ya. Nah, jadi memang yang wajib ini zakat. Nah, dikalungkan di leher ini dengan cara apa? Dalam hadis Bukhari ketika Nabi mentafsirkan ayat ini dengan cara hartanya besok dirubah oleh Allah dalam bentuk ular kan gitu. Syuja'an Aqra nama ularnya. Ya, seperti yang Nabi sabdakan di dalam Sahih Al-Bukhari ya, bahwa nanti orang-orang yang tidak mau membayar zakat gitu ya, nanti hartanya akan diubah oleh Allah menjadi sesosok apa namanya tadi ular jantan ya bernama Syuja' Akra yang akan yang memiliki tanduk dan memiliki gigi runcing dan zakat dan apa namanya ular ini akhirnya akan melahap gitu ya, akan melahap orang-orang yang akhirnya tidak dibayarkan zakatnya. Nah, itu ada di hadis Bukhari nomor 1403 tuh ya. Dan tentang ayat Ali Imran 180 tadi yang saya sampaikan. Apa ini kata Nabi? Man atahullahu malan. Siapa orang yang Allah berikan kepada dia harta. Falam yuaddi zakatahu. Tuh, spesifik zakat. Tapi dia tidak mau atau enggan membayarkan zakat hartanya. Maka besok muthila lahu yaumal qiyamah. Hartanya sama Allah akan diubah dalam bentuk syuja'an akra. Ya seekor ular besar lahu zaibatan yang memiliki dua tanduk. Yutawwaqahu yaumal qiyamah akan dikalungkan di hari kiamat. Thumma ya'khudhu bilah zimataihi. Kemudian ular ini akan melahap orang tersebut. Terus kemudian ular ini akan berbicara, ana maluka, saya adalah hartamu, wa ana kanzuka, dan saya adalah harta aset simpananmu yang dulu kau simpan tapi tidak kau bayarkan zakatnya. Nah, ilusi yang jahat semacam inilah yang nanti tadi saya bilang berbahaya. Karena ketika ada orang mikir, aduh daripada saya bayar zakat sekian ratus juta, sekian miliar, mending saya invest aja ya. Usaha inilah, usaha itulah. Nanti kalau ada uangnya, ada keuntungannya, barulah saya berbagi infak, sodako, santunan yatim. Itu semua sunnah. Yang harus dikoreksi pertama kali tentang ibadah harta atau ibadah maliyah kita itu adalah zakat. Makanya ayat zakat selalu bergandeng dengan perintah sholat Bapak Ibu. Jadi kata Ibnu Abbas ada tiga, nah ini faedah ya. Ada sebuah faedah. Jadi ada tiga ayat, kata siapa? Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini sahabat senior Nabi yang sangat apa pakar dalam apa? Dalam tafsir gitu ya. Dalam tafsir. Nah itu beliau bilang ada tiga ayat, itu turunnya secara gandengan. Ya, secara gandengan. Terus Allah, Ibnu Abbas bilang, la yaqbalullahu minha wahidatan bighairi qarinatiha. Allah tidak akan terima ya ayat-ayat tersebut kecuali dengan pasangannya masing-masing. Pertama apa yang berpasangan? Allah wa ati'ur rasul. Quran surat 5 Al-Maidah ayat 92. Ya. Jadi apa? Taati Allah, taati Rasul. Ini satu paket. Gak bisa kalau dia mau cuma taat sama Allah aja tapi gak menerima hadis, gak menerima sunnah, gak bisa. Gak diterima sama Allah. Nah ini yang kedua ini. Al-Baqarah 110. Aqimus shalah, dirikanlah salat, wa atuz zakat, tunaikan zakat. Nah Allah gak akan terima salat seseorang kalau zakatnya belum beres. Dan yang ketiga, anishkur li wali walidaik. Ya surat Luqman. Surat Luqman itu 34 ya.
Surat Luqman ya surat 30 bukan 31 ya. 31. Ya, surat 31 ayat ke-14. Apa? Bakti kepada Allah, nurut kepada Allah dan bakti kepada orang tua. Nah, ini satu paket gitu. Nah, ini tiga ayat yang gandengan ini kata Ibnu Abbas Allah nggak akan terima salah satu, harus sepasang. Kalau kamu ngaku taat sama Allah ya harus taat sama Rasul. Kalau kamu sudah melaksanakan sholat ya bayarkan zakatmu. Kalau kamu memang ngaku eh, nurut sama Allah, patuh sama Allah ya bakti sama orang tua. Kalau mau berterima kasih sama Allah, kalau mau bersyukur kepada Allah ya bakti kepada orang tua. Terima kasih kepada orang tua dengan cara berbakti. Gitu. Nah, tiba-tiba adalah muncul pikiran-pikiran ilusi tadi. Kalau kamu bayar zakat itu 500-an juta, 1 M bahkan atau lebih. Makanya saya suka bilang gitu ya. Zakat ini memang ujian apa sih Pak Ustadz? Artinya ibadah yang kan gampang cuman ngeluarin duit doang gitu. Nggak kayak haji yang ritualnya harus di tempat tertentu, di waktu tertentu, jauh. Kalau zakat kan pakai transfer aja bisa gitu. Kalau orang pada banyak yang nggak mau bayar ya, saya bilang ya karena zakat mereka ratusan juta miliaran. Itu ujiannya di situ. Kalau zakat kita cuma zakat fitrah aja sih ya encer Pak. Atau zakat profesi yang sebulan sudah langsung dipotong misalkan ratusan ribu ya enteng nggak akan jadi sebuah ujian gitu. Ibadah zakat ini menjadi sebuah ujian kalau nilai nominalnya fantastis. Makanya sampai kan Basnas bekerja sama dengan Ditjen Pajak ya. Jadi ada apa? Ketentuan pengurangan pajak ya. Pengurangan pajak ketika sudah bayar zakat ya. Setelah bayar zakat eh, itu akan ada pengurangan pajak gitu ya. Tuh, zakat yang dibayarkan ke lembaga resmi Basnas dapat mengurangi penghasilan kena pajak atau PKP gitu ya. Nanti ada ketentuannya lah dengan memiliki bukti setor zakat gitu ya. Jadi memang ini tuh ini dari Ditjen Pajak sendiri zakat bisa menjadi pengurang pajak karena memang ini salah satu dilema di negeri kita Bapak Ibu. Orang lebih takut untuk nggak bayar pajak daripada nggak bayar zakat. Padahal dua-duanya wajib ya. Bahkan untuk pajak bahkan masih debatable lah. Gitu kan karena masalah penggunaannya yang diselewengkan dan lain sebagainya lah. Tetapi mayoritas ulama ya ketika ini sudah dalam ketentuan ulil amri itu menjadi wajib. Tapi kan wajibnya melalui mekanisme ulil amri. Tapi kalau zakat kan langsung dari Allah gitu. Jadi status status wajibnya lebih tinggi zakat gitu kan sebenarnya. Kalau kita mau jujur. Nah, tapi kenapa pajak pada takut? Karena dikejar, karena ada sanksi, ya, karena ada penerapan-penerapan yang lain lah. Tapi kalau zakat nggak ada Basnas ngejar aja Pak, ketok pintu rumah orang Pak belum bayar zakat nih Pak gitu. Diusir orang gitu kan. Nah, ini yang menjadi sebuah apa ya? Introspeksi buat kita semua masing-masing ya untuk perhatikan ibadah zakatnya. Dan itu ibadah gitu. Nah, contoh ketiga ini ada orang kaya misalnya nilai zakatnya ratusan juta, miliaran, tiba-tiba ada ilusi yang mengatakan udahlah nggak usah bayar zakat, rugi kamu invest aja gitu. Nanti tambal aja dengan santunan yatim, dengan infak sedekah fakir miskin nggak cukup, itu nggak akan bisa menggantikan zakat yang wajib gitu ya. Nah seolah-olah dia lupa dengan janji Allah di surat Al-Baqarah surat 2, 245. Ya di sini kan Allah sudah nyatakan man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Siapa yang meminjamkan Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipatkan ganti kepadanya dengan banyak tuh ya. Allahu yaqbidu wa yabsutu. Allah yang menahan dan Allah yang melapangkan rezeki. Wa ilaihi turja'un dan kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Nah, seolah ilusi ini mengatakan kalau duitnya dibayar zakat hilang. Kalau duitnya dibayarkan zakat akan rugi. Tapi kalau dibuatkan investment, usaha, nah ini akan berkembang uangnya. Nah, itu kan ilusi. Karena gini misalnya. Oke, dia nggak bayar zakat, dia invest.
dia bisnis, dia segala macam. Siapa yang menjamin itu nggak akan rugi? Siapa yang menjamin bahwa usaha ini akan sustainable secara panjang dalam jangka waktu yang lama? Siapa yang menjamin bahwa itu tidak akan bangkrut dan lain sebagainya? Gitu kan? Nah, itu namanya ilusi. Nah, dia begitu yakin melakukan hal-hal yang sifatnya masih gambling, tetapi dia tidak yakin dengan janji Allah yang sudah pasti. Nah, itulah ilusi yang berbahaya dan menyesatkan itu tadi. Dan orang banyak tergiring pada akhirnya di dalam dunianya, dalam kehidupannya untuk melakukan hal-hal yang tadi berangkat dari sebuah ilusi yang menyesatkan. Gitu ya. Nah ini tadi. Jadi kalau orang walau taharrara hadzal insan min wahmihi. Kalau contoh-contoh di atas tadi seperti yang perempuan pengen pakai pakaian muslimah yang baik, seorang pelajar yang memilih pelajaran agama, dan seorang kaya raya yang tidak mau bayar zakat gitu ya karena dengan alasan invest dan lain sebagainya. Nah, kalau manusia bisa membebaskan dirinya dari ilusi semacam ini, ya maka dia sudah mendapatkan satu kenikmatan tauhid gitu ya, kenikmatan akidah bahwa dia yakin semua sudah diatur, semua sudah apa ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak ada keraguan saat dia memilih hal yang memang harus dia lakukan. Bukan malah bimbang apalagi mengikuti ilusi yang tak berdasar dan menyesatkan tadi. Bahkan ayahnya Syekh Buti sempat ngomong gini, Ramadan itu ya, Said, kalau seandainya ada cara ya lain untuk kita sampai kepada ridho Allah selain melalui agamanya, selain melalui perintah-perintahnya. Seandainya ada cara misalkan, bahkan cara itu misalnya ada di tempat sampah, ya, maka saya akan menjadikan kamu sebagai tempat sampah. Tetapi kata ayahnya, saya nggak menemukan jalan lain yang bisa membuat kita sampai kepada Allah, melainkan dengan ilmu dan melayani agamanya Allah. Nah kayak gitu ya. Jadi ini sebuah nasihat yang sangat penting karena apalagi zaman sekarang Bapak Ibu, anak-anak kita selalu dicekoki budaya-budaya luar ya, yang tidak senilai dengan budaya kita, tidak senafas dengan nilai Islami, sehingga ada ilusi-ilusi yang akhirnya mereka mengikuti tren tertentu, mengikuti apa namanya uh, film tertentu dan lain sebagainya. Ya jadi itu suatu saya bukti akhirnya Allah menunjukkan kuasanya. Teman-teman saya yang dulu mengejek saya ketika saya memilih jurusan agama, dan saya akhirnya memilih jurusan agama justru secara kehidupan boleh dibilang saya lebih layak dari mereka. Bukan berarti ini apa ya bersyukur di atas penderitaan orang lain, tidak. Ini Allah sedang menunjukkan bahwa rezeki di tangannya, yang mengatur adalah Dia, ya lewat cara apapun dan lewat jalan manapun, selagi engkau melakukan itu dengan ikhlas dan tulus, Allah akan menilai dan apa namanya memberikan apa yang menjadi kebutuhan hidupnya gitu. Kemudian saya bukti berdalil dengan surat At-Tolak atau ayat 1000 dinar ya. Seribuddin. Iya bahasanya begitu. Surat At-Tolak surat 65 di ayat kedua paling akhir dan ayat ketiga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Gitu ya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membuka jalan keluar baginya. Dan juga yang tidak kalah penting, Dia Allah akan memberinya rezeki dari arah yang dia tidak sangka dan dia tidak duga. Min haitsu la yahtasib itu maknanya minimal ada dua Bapak Ibu. Dari arah yang dia tidak sangka-sangka, artinya misalkan lagi duduk-duduk santai di rumah, tiba-tiba ada yang ngetok pintu. Ini Pak ada makanan, ada minuman, ya ada. Itu namanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Bisa juga min haitsu la yahtasib bermakna tidak terputus. Nah itu Bapak Ibu.
Jadi min haitsu la yahtasib, dia rezekinya selalu ada, tidak pernah terputus, nggak meskipun nggak banyak gitu ya, meskipun nggak banyak. Yang penting ada, cukup gitu. Nah, itu seringkali seperti itu, Bapak Ibu. Oke. Nah, inilah tiga contoh yang disampaikan oleh Syekh Buti bahwa orang ketika dia sudah yakin dengan sifat wahdaniyahnya Allah, tidak ada satupun di alam semesta ini yang bisa memberi manfaat atau menolak mudarat selain Allah. Dia tidak akan tergoyahkan, dia tidak akan teralihkan oleh ilusi-ilusi yang menjebak dan menyesatkan. Gitu ya. Nah terus gini, saya ada satu kalimat bagus juga Pak. Apa ya? Disiplin ketika muda itu bukan mengekang, tapi membebaskan. Nah, itu ada quote begitu tuh. Ini saya suka juga dengan kalimat ini karena ya sama sesuai dengan. Jadi disiplin nanti kita terapkan baik untuk urusan dunia atau untuk urusan akhirat ya. Disiplin itu sangat bukan, jadi disiplin itu bukan pengekangan tapi pembebasan. Contoh untuk urusan dunia saja. Ketika ada anak-anak muda belia, disiplin dia belajar, ya disiplin dia untuk bangun tepat waktu, sekolah dengan giat dan rajin, sungguh-sungguh dalam belajar, itu kan banyak orang mengira itu mengekang. Teman-teman sebayanya mungkin ngeliat, ah lu rajin banget sih baca-baca buku mulu, belajar mulu, mainlah, bebas kita hidup gitu ya. Tapi ternyata berapa puluh tahun kemudian, yang akhirnya bebas ya Papa. Yang dulunya dianggap terkekang. Artinya apa ketika dia sudah sukses karena usianya dulu dipakai untuk belajar giat dan sungguh-sungguh. Sekarang apapun yang dia mau dia bisa. Bebas dia untuk pergi kemanapun yang dia mau dia bisa. Berarti kan sebenarnya disiplin itu bukan pengekangan tapi pembebasan. Sama kalau kita terapkan dalam agama, Pak. Kita disiplin puasa. Sedangkan orang-orang yang nggak puasa bilang mungkin, ah lu terkekang amat hidup lu. Yang nggak sholat, ah lu ribet banget hidup lu. 5 kali sehari mesti sholat begini. Bebas aja kita mah hidup freedom aja bro. Gitu. Kita nggak usah begini terlalu kaku, terlalu terkekang gitu. Nah justru nanti pada akhirnya di akhirat siapa yang bebas, siapa yang terkekang pada akhirnya. Yang mereka tidak ibadah, mereka terkekang di dalam neraka. Yang dulu disiplin dalam beribadah dan beragama, akhirnya bebas di dalam surga. Nah, kira-kira begitu, Pak. Jadi, ya inilah yang kemudian kata Syekh Ibnu maqadaka syai'un mithlul wahmi. Tidak ada sesuatu yang menggiring kamu ya lebih dahsyat daripada ilusi itu tadi. Jadi banyak sekali manusia terjebak pada ilusi sesat yang menyesatkan gitu ya, seolah-olah ya, apa yang menjadi aturan dari agama itu adalah pengekangan, tidak membebaskan. Justru kalau kita mau merdeka, mau bebas, ya harus ikuti itu semua. Jangan untuk urusan untuk urusan akhirat, untuk urusan dunia saja seperti itu. Gitu ya. Nah, bukan berarti tapi kemudian kita mengabaikan sebab. Kayak misalkan sakit gitu ya. Ya, bukan berarti kemudian Allah cuma bisa nyembuhin kalau kita berobat. Enggak, itu syariat. Kewajiban dari Allah kita berikhtiar gitu loh. Tetapi tetap yakini dalam hati sanubari bahwa yang menyembuhkan ya tetap Allah. Gitu kan. Obat ini hanya perantara gitu. Jadi bukan berarti juga kita lompat ya, lompat step bypass gitu untuk untuk tidak berikhtiar sama sekali gitu. Dengan alasan wah ini nanti ya, saya takut terjebak pada ilusi Ustaz. Karena kan yang bisa menyembuhkan Allah. Kenapa saya mesti berobat? Nah, enggak, ini mah beda. Kalau ini mah memang kita menjalankan sesuai dengan aturan dan petunjuk dari agama gitu. Jelas ya Bapak Ibu ya? Nah, itu jadi maqadaka syai'un mithlul wahmi, tidak ada sesuatu yang menggiring kamu ya seperti ilusi tadi atau angan-angan tadi. Kalau angan-angan kan lebih kepada khayalan ya Pak, halusinasi. Jadi dia pengen pengen sesuatu tanpa melakukan sesuatu. Itu biasanya angan-angan gitu. Kayak misalkan eh, orang kafir pengen masuk surga, itu kan angan-angan.
Karena dia tidak mendatangkan perbuatan yang menyebabkan dia bisa masuk surga. Itu namanya angan-angan. Sampai Allah katakan kan bahwa orang-orang kafir itu tidak akan masuk surga sampai apa? Eh, Sampai unta masuk ke dalam lubang jarum. Mhm. Iya enggak? Jadi Allah sampai berikan satu perumpamaan begitu kan? Gak bisa nih masuk dalam surat Al-A'raf surat 7 ayat 40 kan? Ya, 7 ayat 40. Innal ladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama' wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Bahwa apa kata Allah, mereka tidak akan masuk ke dalam surga sebelum unta bisa masuk ke dalam lubang jarum. Nah, itu ini sebuah kinayah yang jelas penegasan. Itu namanya angan-angan. Contohnya begitu Pak. Dia pengen masuk surga tapi nggak beriman. Artinya dia tidak mendatangkan sesuatu yang bisa menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Itu namanya angan-angan. Nah tadi kata Allah wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun. Biar aja mereka makan, minum, senang-senang, foya-foya di dunia. Dan mereka dihantui oleh angan-angan kosong. Dan mereka nanti akan pada akhirnya akan tahu apa yang akan terjadi. Gitu, Pak. Boleh Baik juga Bapak Ibu. disebut disebut ilusi itu angan-angan yang salah gitu Ustaz ya. Boleh bisa jadi. Ya, maka tadi saya bilang lebih apa namanya beririsan lah maknanya tipis memang. Gitu ya. Tapi angan-angan ya hampir 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 semuanya sebenarnya salah. Kalau yang Oh, yang angan-angan yang semua bisa salah. ya yang bisa digapai kan cita-cita kalau kita bahasanya kan. Iya, iya. Cita-cita itu bisa kita gapai karena kita sudah mendatangkan contoh gini deh yang paling gampang. Saya sekarang misalnya tiba-tiba berkeinginan jadi Kapolri. Itu namanya angan-angan. Mhm. Kenapa? Karena saya tidak pernah belajar di apa namanya di Akpol, saya tidak menjadi anggota polisi. Tapi kalau misalkan ada seorang perwira, misalnya polisi atau ada seorang Aibtu, Bribtu, Aibda dan seterusnya gitu ya. Dia bilang dalam satu sesi wawancara, apa cita-cita kamu? Saya pengen jadi Kapolri. Nah, itu bukan angan-angan, itu cita-cita. Karena dia berada di track yang benar. Dia sudah berada di jalur yang bisa mendatangkan keinginannya itu. Nah, tapi kalau angan-angan, contohnya tadi, saya pengen jadi Kapolri. Ini namanya saya angan-angan nih. Pepesan kosong kan gitu. Karena saya tidak berada di jalur yang bisa untuk mendatangkan itu. Sama dengan orang kafir tadi, pengen masuk surga keinginannya. Itu angan-angan bagi mereka. Karena mereka saat itu belum mendatangkan sesuatu yang bisa menyebabkan dia mengarah ke surga. Tapi kalau orang beriman pengen surga, itu namanya cita-cita. Gitu. Jadi angan-angan selalu konotasinya selalu negatif memang. Negatif. Ya. Selalu negatif ya. Betul. Baik. Baik, Silakan mungkin ada yang ingin agak diklarifikasi. Tadi kalau jelas sepertinya ada pertanyaan di kolom chat itu. udah hafal. Assalamualaikum Pak Ustadz. Mas Silakan. Yan. Waalaikumsalam, silakan Bu. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam ya Bu. Saya mau tanya di luar tema atau enggak nih? Sebab tadi Pak Ustadz juga nyinggung soal zakat itu ya. Mengenai zakat mal gitu. Itu kan kalau zakat mal itu ada rukun-rukunnya ya Pak Ustadz ya, kalau nggak salah Iya, ya. ada Jadi salah ketentuan. satunya harus sudah sampai nisabnya Ya, betul. dan minimal harus berapa Satu gram emas tahun. gitu ya. Ya, 1 tahun itu ya ya harus gitu. Nah kalau misalnya kita nih keluarga kita punya harta warisan tapi dalam bentuk misalnya sebidang tanah atau rumah atau apa gitu lah. Lalu harta warisan itu kita jual kan kita dapat uangnya gitu bagian. kan, bagiannya dari harta warisan itu masuk kita kena zakat atau sifatnya sodako atau zakat gitu. Itu Baik. ya, Ya. gitu. Ya baik. Jadi ini jadi hasil penjualan tanah Hmm, atau properti lah ya kita sebut properti iya, atau rumah itu memang apa termasuk zakat yang diperselisihkan hukumnya.
Hmm. Ada ulama yang mengatakan wajib dikeluarkan zakat kalau hasil penjualannya itu mencapai nisab emas yaitu 85 gram. 85 gram. Ya, dan itu juga harus setelah 1 tahun. Iya, Ya, jadi artinya ada itu ya, ya gitu. ada waktunya gitu Betul, di ada waktunya stopnya. nunggu 1 tahun. Nunggu 1 tahun. Iya, Ya. tapi ada juga pendapat yang mengatakan dikeluarkan setelah uang itu cair. Hmm. Dikiaskan dengan zakat kayak zakat profesi, zakat gaji bulanan. Itu kan zakat Oh, profesi. Zakat iya, profesi iya. itu kan dikiaskannya, dianalogikakannya dengan zakat itu, Bapak Ibu, Pertanian. apa? Pertanian. Jadi yaumah Hmm. hasadih. Dikeluarkannya Hmm. adalah waktu panen. Waktu panennya orang kerja kantoran ya pas gajian. Iya, Maka dikeluarkanlah zakat profesi. Nah, waktu panennya orang yang menjual tanah ya pas waktu pembayarannya cair. Gitu. Jadi iya. ada dua pendapat. Yang pasti nisabnya harus terpenuhi dulu 85 gram. Oke nih 85 gram nyampe Iya. harganya karena mungkin tanahnya di lokasi strategis sehingga harga NJOP-nya tinggi. Nah, tinggal nanti kita mau ngambil pendapat yang mana. Kalau saya Hmm. lebih cenderung lebih aman keluarkan dulu langsung Zakatnya ya, sesaat itu juga ketika sudah langsung dijual ya, dan sudah mencapai 85 gram, gram. keluarkan. Karena kalau nunggu 1 tahun dulu itu namanya bukan zakat penjualan properti, itu nanti zakat Iya, mal jatuhnya sudah. Karena kan iya, nunggu iya. 1 tahun, iya. Ketika Hmm. digabungkan ke harta simpanan kita ya nanti jatuhnya zakat mal. Nah, tapi kalau Hmm. mau ihtiyat, kalau mau melangkah dengan hati-hati, ya Iya. bagusnya ikut pendapat yang mengatakan keluarkan dulu 1 kali dalam setelah proses penjualan. Nanti kan sudah dibagi masing-masing ya sudah nanti tanggung jawab masing-masing tuh. Tanggung jawab Harta yang masing-masing. sudah Iya, dibagi iya, iya nanti tinggal iya, digabungkan dengan simpanan iya, masing-masing ya mereka bayarkan iya, masing-masing setelah nanti 1 tahun iya, gitu. Iya, iya, itu lebih aman iya. seperti itu. Baik, Pak Ustadz. Terima Ya kasih Ibu banyak. sama-sama baik. Assalamualaikum. Jelas. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik. Terus, Pak Ustadz tanya Pak Ustadz. Ya, Silakan, silakan Pak silakan Pak Busro. Abdul. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mengenai ilusi tadi Ustadz. Jadi kalau ada orang yang seorang perempuan yang ingin memakai pakaian yang syar'i lah gitu ya, jilbab dan terus dibisikin sama teman-temannya itu, wah kamu kalau itu enggak cantik lagi, enggak menarik, nanti Ya, susah dapat betul. jodohnya. Tapi perempuan Ya, sekarang itu Ustadz mensiasati gitu. Jadi dia pakai jilbab dengan malah bisa lebih cantik dengan lekuk-lekuk tubuhnya kelihatan, nah, itu gimana itu? Nah ini sekarang manusia wanita-wanita itu mensiasati seperti itu. Nah padahal mungkin ya kalau syar'i tidaklah ya, tidak seperti itu. Gimana ya Ustaz? Cenderung ya baik, sekarang begitu. betul. Ya baik. Jadi balik lagi sebenarnya kan segala perbuatan itu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Bahkan saya menemukan beberapa kasus perempuan itu pakai jilbab ketika ditanya dan lain sebagainya dikulik gitu ya. Bukan karena buat tutup aurat, Pak, karena rambutnya jelek. Karena rambutnya jelek malu maka dia tutup pakai jilbab. Karena mungkin rambutnya keriting atau dia nggak pede gitu ya dengan bentuk rambutnya sehingga dia pakai. Jadi memang semua tergantung apa daripada niat yang bersangkutan. Ketika dia memakai pakaian yang katanya dia menutup tapi ternyata faktanya membentuk lekuk tubuh yang apa namanya yang kontras, yang jelas bahkan mungkin menerawang dan lain sebagainya. Ya jelas ini bukan pakaian syar'i yang dimaksud oleh agama. Tujuan dia memakai khimar penutup kepala gitu kan. Falyadribna jalabibihinna atau jilbab gitu ya jalabibihinna. Hatta yudrikna dalam Quran surat An-Nur itu kan supaya mereka tidak diganggu. Jadi tujuan Allah mensyariatkan jalabib itu apa namanya jamak dari jilbab. Ya, jilbab itu bahasa Arab itu Bapak Ibu ya. Jadi tujuan Allah menentukan perempuan untuk bukan surat An-Nur, sorry, surat Al-Ahzab itu ayat 59, surat 33. Itu kan salah satu tujuannya untuk supaya perempuan-perempuan ini tidak diganggu, mudah dikenali sehingga tidak diganggu, tidak menjadi objek apa ya, objek pornografi atau porno aksi dan lain sebagainya.
Ya, sehingga mereka lebih mudah dikenali, sehingga mereka fala yu'dzain, tidak diganggu. Nah, sekarang kalau dia pakai jilbab, pakai kerudung, tetapi lekuk tubuhnya terlihat, ya beberapa apa namanya auratnya terbuka, walaupun pakai kerudung gitu. Nah, itu tidak 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 mendapatkan tujuan yang diinginkan oleh agama, oleh Allah dalam ayat ini. Ujung-ujungnya mereka diganggu juga. Mereka mendapatkan gangguan verbal, catcalling gitu kan, dan lain sebagainya. Ya jelas ketika itu yang terjadi, ya mereka mendapat dosa. Ya karena mereka tetap melanggar aturan daripada syariat gitu ya. Karena mereka menampilkan lekuk tubuh dan seterusnya. Nah, jadi itu kan tadi contoh saja. Jadi bisa saja ilusinya dibalik, Pak Abdul Syukur. Nah, ini bagus nih. Bisa saja, ya udahlah kamu pakai kerudung. Karena setan gitu kan mainnya cantik, Pak. Halus dia. Kadang-kadang dia nyuruh orang bikin amal baik, seolah amal baik, tapi ternyata dalam pelaksanaannya diselewengkan. Contohnya ini, udah kamu pakai kerudung, kamu kan wanita muslimah ya. Tapi tadi tuh akhirnya ada ilusi lagi, ya pakai kerudungnya harus yang begini. Kalau kamu pakai kerudung itu mah kayak emak-emak, kayak nenek-nenek gitu kan. Kerudungnya harus yang fashionable, harus yang begini modelnya. Kalau yang begitu mah nggak cocok sama fashion anak muda sekarang. Baju gamisnya yang begini nih. Ah, itu ilusi juga, pada akhirnya kejebak juga dia tuh. Karena niat awal tujuannya bukan karena Allah. Tomaknya dia bukan kepada Allah. Nah, ini yang mendasar itu sebenarnya niat. Aduh syukur ya. Yang Terima mendasar kasih. itu. Ini tuh Pak Abdul Syukur. Baik. Terima kasih, Ustaz. Ya, Ada satu lagi di chat Ustadz, bagaimana silakan. hukumnya Ya. kalau ada orang menutup rezeki seseorang dan memberikan rezekinya kepada orang lain berdasarkan kedekatan? Gimana menutup rezeki orang lain? Ya mungkin arahnya ke dia rezekinya kemudian dikasih ke orang lain gitu, tapi karena kedekatan itu hukumnya gimana tuh orang yang nutup rezekinya? Bagaimana hukumnya kalau ada orang menutup rezeki seseorang dan memberikan rezekinya kepada orang lain? Menutup rezeki seseorang maksudnya apa nih? Apa bisnisnya gitu diganggu, usahanya gitu mungkin Ya apa namanya kemungkinan gitu Ustadz ditutup ya. atau gimana? Jadi belum belum terlalu linear, belum terlalu nyambung ini Gimana Bu pertanyaannya Erna saya. bisa lebih Coba Bu sedikit Erna bisa jelaskan? di Bu spesifik, Erna, dibuka itunya mic-nya kali Bu Erna. Ya, jadi begini Pak Ustadz. Ya, Biasanya dalam berbisnis, biasanya kan kita memberikan bisa pekerjaan itu misalnya kepada seseorang nih yang biasa gitu. Kemudian karena dia merasa lebih berperan di perusahaan itu, yang biasanya misalnya pekerjaan itu dikasihin ke si A, sama dia, saya kasihin aja ke yang lain karena berdasarkan kedekatan. Padahal seharusnya itu sudah ada ketetapannya bahwa eh, harusnya ke orang itu gitu, ya kepada seseorang itu. nepotisme namanya. Kalau seperti itu sudah ada ketentuan, sudah ada ketetapan bahwa harusnya untuk si A, tapi kemudian dikasih ke si B karena kedekatan, ya nepotisme jatuhnya, ya dosa, Bu. Apalagi Dosa. kalau apalagi kalau kalau dengan catatan ini sudah ada ketetapan ya, berdasarkan cerita Ibu sudah ada ketetapan, harusnya ini Betul. diarahkan ke si A, tapi dia nggak mau diarahkan ke si B karena kedekatan saudara, famili, sahabat, teman dan lain sebagainya. Itu masuknya nepotisme kan. Yaitu dosa. Apalagi kalau yang berdasarkan kedekatan ini dia tidak punya kompetensinya, tidak punya kompetensi dalam bidang yang dilakukan, ya jadi double ininya, ya, apa kesalahannya. Ya kecuali ini sifatnya terserah saya punya keputusan dan saya boleh memutuskan untuk memberikan ini ke siapa. Misalkan begitu kan. Kayak Sayyidina Utsman bin Affan itu kan salah satu tuduhan tuduhan jahat yang dialamatkan kepada beliau kan, Sayyidina Utsman dituduh nepotisme kan, karena pada masa khilafahnya beliau banyak dari pejabat-pejabat itu dari lingkungan keluarga beliau kan. Nah, ini tidak nepotisme. Kenapa? Karena kayak layaknya presiden ya, secara mandat, secara undang-undang itu kan punya hak wewenang untuk menentukan siapa yang menjadi menterinya, menjadi pembantunya. Nah, perkara dia mau memberikan kepada yang dekat karena keluarga, asal dia kompeten. Nah, ini Sayyidina Utsman itu semua yang ditunjuk keluarganya kompeten, walaupun dari kalangan keluarga. Nah, kalau tidak kompeten tetap dosa, karena tidak ada kompetensi di situ. Kalau Sayyidina Utsman tidak,
Tidak melanggar apapun Sayyidina Utsman itu. Jadi Sayyidina Utsman punya kewenangan sebagai khalifah untuk menentukan siapa yang membantu pemerintahan beliau. Walaupun yang ditunjuk keluarga, tapi punya kompetensi gitu loh Bu. Nah kalau yang Ibu tadi ceritakan, sudah ada ketentuannya, ketetapannya, dia harus mengarahkan kepada si A. Tapi dia nggak mau ngasih ke si A dengan alasan saya punya family, saya punya saudara, saya punya sahabat dekat, ya saya kasih dia aja lah. Nah itu ya nepotisme, dia melakukan kesalahan dan kekeliruan. Jelas itu, Ibu ya. Ya, baik Pak Ustadz, Ya, terima kasih atas sama-sama. penjelasannya. Ya. Terima Tapi ya kasih. namanya dunia pasti tidak selalu bekerja sesuai keinginan kita. Jadi kalau ada hal-hal begitu dibawa enjoy aja gitu. Pasti ada itu mah dalam semua lini kehidupan yang begitu pasti ada. Jadi maksud saya jangan sampai kemudian kitanya stres mikirin atau kitanya berbalas kezaliman ya nggak usah, santai aja gitu. Nabi aja tadi kan dibilang punya musuh kan ya. Nabi aja Iya, punya musuh apalagi kita gitu. Jadi biasa aja. betul-betul Baik. baik Pak Ustadz. Terima Ya, kasih atas Ibu. penjelasannya. Bangga. Sama-sama. Assalamualaikum. Baik, nggak ada lagi kayaknya Ustaz. Bisa lanjut Baik. kayaknya satu lagi ya. Baik. Wah, di sini hujan besar lagi. Sama, Masya Allah nih. Ustaz di sini juga hujan. Ya, dari semalam jam 2 jam 3 itu hujan anginnya luar biasa. Baik, hikmah ke-60 masih berkorelasi ya dengan hikmah ke-59 tadi. Jadi al-hikmatus situn anta hurrun mimma anta anhu ayisun wa abdun lima anta fihi tami'un. Nah, Anda itu akan menjadi orang merdeka dari sesuatu yang Anda putus harapan dengan sesuatu tersebut. Dan Anda menjadi seorang budak ya terhadap apa yang Anda inginkan, apa yang Anda ingin dapatkan. Jadi gini, kalau kita ya memutus harapan kita dari apapun yang menjadi keinginan kita, artinya memutus itu maksudnya tidak terlalu apa ya, tidak terlalu ngotot, tidak terlalu ngoyo, ya, maka kita akan bebas. Kita menjadi orang merdeka. Tapi kalau kita terlalu tomak, ya terlalu berharap kepada sesuatu atau kepada seseorang, maka kita akan menjadi budak. Ini sudah kaedah hidup ini mah, ya enggak? Jadi kalau dia nggak punya harapan kepada, kayak contohnya manusia deh, dia nggak ada urusan sama si A walaupun dia kaya, walaupun dia pejabat. Ya dia bebas mau ngapain aja, dia mau ngomong, mau mengkritik apa aja. Tapi begitu sudah ada harapan di situ, ada tomak di situ, ya dia akan menjadi hamba dari sesuatu yang dia inginkan itu. Ya ini kaedah umum untuk segala lini kehidupan. Contoh, Oh, kalau dia terlalu menginginkan dunia, dia akan jadi budak dunia. Tapi kalau dia menginginkannya akhirat, dia akan menjadi budak akhirat. Dia akan menjadi hanya budaknya Allah, tidak menjadi budak yang lain. Nah itu. Kalau dia terlalu menginginkan dunia, dia pengen A, B, C, D. Gimana pun caranya saya harus dapat, gimana pun caranya saya harus punya. Nah, dia akan jadi budak dunia itu, dikejar terus dunia itu. Capek Pak. Ya, ibadah nggak sempet. Ngaji, pengajian begini nggak sempet. Bahkan tugas yang fundamental dia sebagai ayah atau sebagai seorang suami nggak sempet main sama anak istrinya. Nggak sempet dia untuk kumpul keluarga gitu. Karena terus ya diperbudak oleh ininya, keinginannya, ketomaannya gitu. Makanya gini, ada satu hadis menarik Bapak Ibu. Di dalam hadis Tirmizi, ya, sebentar saya cari hadisnya. Di hadis, jadi di hadis Tirmizi ini hadisnya hadis qudsi sebenarnya. Ya, di hadis qudsi Allah berkata, ya bena Adam tafarragh li'ibadati. Kata Allah, wahai anak Adam, wahai manusia, ya, beribadahlah,
luangkan waktumu untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Ini hadisnya qudsi ya. Terus ketika kita sudah beribadah, apa yang akan kita dapatkan? Amla'u sadraka ghina wa asuddu faqraka. Aku akan memberikan rasa puas di dalam hatimu, dan kamu akan mendapatkan kebutuhan yang kamu butuhkan. Nah, ini hadis Tirmizi nomor 2466. Innallaha ta'ala yaqul, sesungguhnya Allah berfirman, ya bani Adam, wahai anak Adam, wahai manusia, tafarragh li'ibadati. Luangkan, sempatkan diri Anda untuk beribadah kepadaku. Amla'u sadraka ghina. Aku akan buat hati dan dadamu merasa puas, merasa cukup. Wa asuddu faqraka, dan aku penuhi kebutuhan. Wa illa taf'al. Tapi kalau kamu tidak lakukan itu, kamu tidak beribadah kepadaku, mala'tu yadaika syughlan. Aku buat dirimu sibuk ya, mengejar dunia. Walam asudda faqraka, dan kamu tidak akan merasa puas ya, dan kamu tidak akan terpenuhi kebutuhan. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi punya contoh yang bagus untuk menggambarkan hadis ini. Ada kuda, Bapak Ibu, misalnya kuda. Kuda ini diikatkan di badannya gitu ya. Jadi di badan kuda ini diikatkan sebuah kayu, yang di kayu ini ada makanan si kuda. Nah, ini kayu ini diikatkan ke badannya si kuda gitu ya. Nah, ini kan mata kuda melihat makanan ini terlihat sangat dekat ya. Tapi karena makanan itu terikat di badannya si kuda sendiri, dia mulai mengejar nih. Mulai berlari, berjalan, berlari cepat, sampai berlari kencang. Dengan harapan dia pengen mendapatkan makanan yang ada di depan mata dia. Tapi akhirnya dapat gak dia makanan itu? Tidak sama sekali. Yang dia dapat cuma apa? Capek. Lelah mengejar makanan yang dia tidak pernah akan bisa dapatkan. Karena itu bukan bagian dari takdir dia. Misalnya gitu. Nah, itu contohnya Bapak Ibu. Sejauh dan secapek apapun kita mengejar dunia, kalau bukan menjadi bagian hak kita, tidak akan kita dapatkan. Yang kita dapat cuma capek, lelah, dan kita sampai mengorbankan akhirat, sampai nggak sempat melaksanakan amal akhirat. Waliyadzubillah. Nah, orang semacam ini berarti menjadi budak apa yang dia kehendaki. Dalam hal ini dia berarti menjadi budaknya harta. Menjadi budak dunia, bukan budaknya Allah. Bukan hambanya Allah. Tapi kalau dia menjadi budaknya Allah, menjadi hamba akhirat, ya dia akan terus mengejar apa yang menjadi harapan dan dia. Nah, maka kita menjadi budak sudah pasti. Tapi budak siapa? Nah, itu pilihan kita. Kita sudah pasti budak, Pak. Minimal ya kita budaknya Allah kan. Tetapi menjadi budaknya siapa dan kita diperbudak oleh apa, itu pilihan kita. Seperti anak muda tadi. Merasa pengen hidupnya bebas, minum, narkoba, dengan alasan freedom ya. Ya dan lain hal lah, ilusi yang tadi kita sampaikan. Akhirnya ya dia terjebak di situ. Sehingga menjadi orang-orang yang merugi dunia dan akhirat. Dunia dia nggak dapat apa-apa, akhirat dia masuk ke dalam nerakanya Allah. Waliyadzubillah. Nah, jadi kita memang sudah pasti menjadi budak, cuma kita menjadi budak siapa atau budak apa itu ya tergantung pilihan kita. Kalau kita mau menjadi orang merdeka, ya lepaskan hal-hal yang menjadi keinginan kita terhadap dunia. Jangan mau kita menjadi budak dunia. Jadilah budak Allah, hamba Allah yang totalitas. Makanya ayatnya gimana? Udkhulu fis-silmi kafah.
Masuklah ke dalam agama Islam secara sempurna, secara kafah, secara totalitas. Kafah di sini ya, itu bisa diartikan, maksudnya kalau diartikan semua ajaran Islam kita kerjakan, kayaknya kemampuan kita terbatas. Ya ibadah kayak ibadah sholat sunnah aja kan nggak semuanya kita bisa kerjain. Ya maka kafah di sini lebih kepada totalitas. Pekerjaan yang kita lakukan yang wajib lakukan totalitas. Ya kalau bisa syukur-syukur semua. Tapi kalau untuk larangan harus semua dihindari. Yang ada rukhsah untuk ditinggalin, yang ada rukhsah untuk dipilih, boleh melakukan boleh tidak itu kan cuma yang perintah, Pak. Bu ya. Kalau sifat larangan dalam Islam itu sifatnya harus totalitas. Makanya ayatnya bilang apa? Wala taqrabu az-zina. Jangan dekati zina itu ya. Jangan dekati zina. Karena zina itu bermula dari banyak step gitu. Nah, jadi zinanya saja sudah haram, maka apalagi hal-hal yang mengarah ke situ gitu ya. Itu dari awal sudah ditutup pintu apa namanya kemaksiatannya. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kamu ikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sungguh dia musuh yang nyata bagimu. Ya. Nah, jadi yang hikmah ke-60 ini, jadilah kita orang merdeka, jadilah kita orang yang bebas. Kita bisa bebas kalau kita ais. Ais itu putus harapan terhadap sesuatu. Jadi memutus ta'alluq bisyai'i. Memutuskan ketergantungan kita kepada selain Allah. Nah, itu kira-kira kalimat yang pas. Ya, memutuskan ketergantungan kita terhadap selain Allah. Makanya dalam ayat kedua surat Al-Ikhlas, Allahus Samad. As-Samad itu Allah tempat bergantung. Kita menggantungkan semua. Ya, harapan, cita-cita, ya, dan lain sebagainya, doa itu kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika sudah begitu kita akan menjadi orang yang merdeka dan kita hanya menjadi budak dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jadi kalau kita sudah menjadi budaknya Allah, tenang sudah. Kita yakin kita menjadi hambanya Allah, kita diurus sama Allah, udah, gak usah khawatir. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita selalu husnudzon. Makanya kan penting sekali Bapak Ibu untuk husnudzon kepada Allah itu. Sampai di dalam sebuah hadis riwayat Muslim kalau tidak salah, kalau kamu mau mati pun kamu tetap harus husnudzon sama Allah. Bahwa saya mati husnul khotimah, saya bahwa bisa masuk surga. Husnul khotimah apa? Husnudzon sama Allah terus. Contoh gini deh Bapak Ibu, ini logika sederhana sekali. Bapak Ibu beli TV, beli handphone atau beli alat-alat elektronik lah. Mobil, motor juga bisa. Ketika ada satu problem, misalkan nih, kok handphone kita mati ya, kok TV kita nggak nyala ya, kok kulkas kita nggak dingin ya. Nah sebelum kita buru-buru komplain ke pabrikan atau ke service center dalam hal ini ya, kan pasti kita akan cek dulu, jangan-jangan nih mungkin belum kecolok sempurna nih, nyoloknya belum neken, gitu ya. Atau mungkin ada arus listrik yang nggak stabil nih sehingga kulkas saya nggak dingin. Kenapa HP saya mati? Jangan-jangan ini perlu di restart atau segala macam. Jadi bahkan untuk barang-barang dunia begitu saja. Ini poin saya nih, perhatikan. Bahkan untuk barang-barang dunia begitu saja. Kita dari awal sudah husnudzon dulu ke pabrik yang buat. Kayaknya ada yang salah di sayanya nih gitu. Kayaknya listriknya kali ini saya lupa nyolok atau nyoloknya kurang kenceng. Jangan-jangan ini motor saya begini. Jangan-jangan karena kemarin saya kemasukan air kali pas hujan nih ya, tangkinya atau gimana. Jadi ketika kita melihat problem dalam urusan dunia saja, dalam barang dunia, kita nggak langsung serta-merta nyalahin pabrik kan. Ketika kita tidak langsung serta-merta menyalahkan pabrik, itu namanya husnudzon kan. Iya masa pabrik barangnya begini. Ini kan merek terkenal. Ada yang salah kali sayanya nih. Dia nyalahin diri sendiri dulu kan. Ngoreksi diri sendiri dulu. Kenapa nggak lakukan hal yang sama ketika ada masalah dalam hidup kita yang kita arahkan kepada Allah? Kenapa langsung protes ke Allah? Ya Allah saya udah sholat, ya Allah saya udah puasa, kenapa saya masih dapat masalah? Kenapa nggak
kenapa nggak ini dulu apa introspeksi dulu? Iya nih jangan-jangan. Gitu loh, paham nggak maksud saya Pak? Ya. Masa masa sama pabrik bisa husnudzon dengan yakin betul bahwa masa iya pabrik sekelas Samsung, sekelas ini produknya jelek gitu. Kayaknya ada yang salah di saya aja nih kali, mungkin cara pakainya nggak bener nih. Kemarin saya ngecas sambil dipakai kali jadi jadi kita nyalahin diri sendiri dulu kalau buat kepabrikan. Baru kalau misalkan setelah diteliti kita nggak ada salah, baru kita komplain kan ke service center, masih garansi segala macam. Sama. Dalam hidup juga kita, kenapa nggak nyalahin kita dulu? Kenapa langsung nyalahin Allah? Makanya Nabi Adam diajarin doanya Rabbana zalamna anfusna, nggak nyalahin diri sendiri dulu. Ya Rabb, ya saya ngaku ini saya yang zolim, saya yang salah karena saya sudah melanggar larangan engkau gitu. Itu ajaran Islam. Kenapa kalau kita sama pabrikan bisa husnudzon, tapi sama Allah malah langsung nyalahin Allah. Oh ini gara-gara Allah saya udah sholat padahal saya udah puasa begini. Naudzubillah ya. Nah ini kalau kita sudah yakin betul kita adalah hambanya Allah, kita adalah budaknya Allah, hidup akan menjadi lebih tenang. Bukan berarti tanpa masalah. Nggak mungkin manusia nggak ada masalah. Itu nggak mungkin Bapak Ibu. Kalau kita mau hidup nggak ada masalah, ntar di akhirat. Selama hidup di dunia pasti ada masalah. Itu sudah pasti, sekecil apapun masalahnya. Ya tidak mungkin tidak datang. Ya dalam surat Al-Ankabut surat 29 ayat 2 Allah tuh bilang ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja hanya karena mengatakan kami telah beriman, terus mereka tidak diuji gitu? Oh, enggak bisa. Semua pasti akan mengalami ujian dan cobaan. Nah, tinggal bagaimana, kepada siapa kita menyandarkan, kepada siapa kita bergantung, itu kepada siapa kita berharap, di situ yang menentukan pada akhirnya kita mampu atau tidak melewati masalah-masalah tersebut. Ya, baik, itu mungkin Pak Mazwar ya. Ya, baik Bapak Ibu sekalian. Silakan Pak Abdul Syukur lagi. Enggak, Pak. Enggak. Pak Ustadz, ini Ya, masalah merdeka ini menarik nih Ustadz. Eh, Misalnya orang kerja gitu, udah mengabdi ke satu perusahaan gitu. Jadi perusahaan itu ada aturan-aturan yang harus diikutin gitu, seperti dia kerja shift gitu ya. hmm, Itu mengganggu ininya dia kepada Allah. Misalnya Jumat nggak boleh atau salatnya jadi delay apa gitu. Itu apa nggak merdeka namanya Ustaz? betul, betul. Itu namanya tidak merdeka. Makanya salah satu ajakan orang-orang yang suka mengajak mengkampen wirausaha ya, kayak dulu ada almarhum siapa yang itu? Bob Sadino ya. Bob Sadino, dulu ada Pak Yusuf Mansur, Ustadz Yusuf Mansur dulu juga. Kenapa mengajak orang untuk yuk kita berwirausaha, yuk kita membuka usaha sendiri, karena ada istilah sekecil-kecilnya usaha kita jadi bosnya, sebesar-besarnya perusahaan kita tetap jadi, mohon maaf bahasa kasarnya, jadi karyawannya atau jadi jongosnya gitu. Itu sebenarnya kalau dalam dalam pandangan agama itu mengarahnya ke itu, ke masalah yang tadi Pak Mazhar sebutkan, supaya kita tidak terganggu dalam beribadah, supaya kita bisa mengatur ritme, membalancing antara ibadah akhirat dengan kerja dunia. Apalagi kalau sampai sudah dilarang sholat. Sholat Jumat dilarang di beberapa minimarket itu. Zaman saya sempat mengeluhkan di sini nggak boleh sholat Jumat Ustaz. Karena saya di bagian gudang nggak ada yang jagain. Kalau semua laki-laki nanti pergi sholat Jumat, takutnya ada pencurian apa segala macem. Akhirnya dia nggak sholat Jumat. Nah, ini kan berbahaya sekali. Kalau sudah sampai taraf itu ya sudah harus keluar. Nah nanti akan datang lagi ilusi itu Pak Mas, dari teman-temannya atau dari pikiran sendiri. Lo mau kerja apa lagi kalau keluar dari sini? Nah itu ilusi lagi tuh. Ilusi. Ya kan? Ilusi lagi nanti terjebaknya. Udah bertahan aja. Nanti kamu sholat sebisanya aja. Kalau enggak, kalau kamu sekarang keluar mau kerja mana lagi, nyari kerja sekarang susah. Jadi seolah-olah dia lagi-lagi tadi tuh kayak orang yang menghasut Sebuti mau belajar agama, seolah-olah dia membatasi pintu rezeki cuma dari fakultas-fakultas umum. Sama, ini juga dia seolah-olah membatasi rezeki cuma dari perusahaan itu yang melarang dia sholat. Itu namanya kan ilusi yang menyesatkan itu tadi. Nah kalau dia mau bebas ya nggak bisa. Saya harus
menentukan ini jalan hidup saya, agama saya nomor satu. Iya, saya butuh makan, betul, saya butuh duit, saya tidak munafik. Tapi kalau sampai mengorbankan akhirat dan ibadah saya, ya saya harus bereaksi dan bertindak. Saya yakin rezeki ada gantinya dan ada jalannya. Itu. Termasuk itu tidak bebas namanya, dia tidak merdeka namanya. Gitu ya, baik. Ya, Pak Masbar, ya Pak silakan Masbar, Pak. Masukkan. boleh Pak ya? Ya boleh. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Salam. Allah itu kan menciptakan malam dan siang, kemudian juga memberikan informasi kepada kita bahwa malam itu untuk istirahat dan siang itu untuk mencari karunia Allah. Betul. Nah, sekarang ini kalau orang-orang yang misalnya ya harus bekerja malam hari itu apa ada dampaknya kepada apa kejiwaannya ke apa karena dia seolah-olah saya belum paham betul seolah kalau kerja malam itu malam untuk istirahat kok Allah bilang begitu kalau siang untuk mencari karunia-Nya. Nah, ini bagaimana Pak Ustadz memahaminya yang baik itu karena banyak orang sekarang kerja malam kan terpaksa ya Baik. di airport itu kan harus malam. Terima Ya, kasih. yang shift-shiftan itu ya. Baik, dalam surat Al-Furqan itu Pak. Dalam surat 25 ayat ke-47 Allah bilang apa? Huwallazi ja'ala lakumul laila libasa wan nauma subata wa ja'ala an-nahara nusyura. Dialah yang menciptakan malam untukmu sebagai pakaian, tidur untuk istirahat, dan dia menjadikan siang untuk bangkit berusaha, bekerja. Saya pernah mendengar satu podcast kesehatan Dokter Tirta. Itu kalau Bapak Ibu tahu ya, dia salah satu dokter muda, influencer juga lah. Dia bilang memang inilah subhanallah. Dia kan mu'alaf ya, dulu dia kan nonis, sekarang jadi Islam gitu. Jadi ternyata dalam tinjauan medis, malam itu kenapa Allah jadikan sebagai istirahat? Karena ketika gelap malam itu mengaktifkan hormon, yang hormon ini saya lupa nama, melatonin kalau tidak salah, nanti bisa dicek mungkin hormon melatonin. Itu dia bertanggung jawab untuk meregenerasi sel-sel kita yang rusak ataupun yang mati gitu ya. Sehingga kalau bahasa dia, ketika orang semakin sering begadang, akan semakin mengurangi jatah hidup dia dari tinjauan medis terlepas takdir. Jadi kata dokter Tita, pastikan begadang Anda untuk hal-hal yang bermanfaat, produktif. Nah, termasuk dalam hal ini dia membolehkan, ya kalau memang kerjaan dia shift malam, ya mau gimana lagi. Itu kan salah satu urgensi dia untuk bertahan hidup. Kalau dia nggak kerja malam, memang itu tugas dia di shift malam, ya dia tetap boleh silahkan. Setidaknya dia mengurangi jatah hidup dalam tanda petik ya, karena regenerasi selnya tidak maksimal. Dia untuk sesuatu yang berharga. Makanya jangan begadang untuk yang tidak bernilai. Nonton bola, musik-musikan, ya, kongko-kongko. Ya, begadang untuk kayak misalkan besok Lailatul Qadar, nah itu kan jelas. Gitu ya. Nah, tetapi secara dampak kesehatannya ada, Pak. Jadi melatonin itu tidak bisa diakal-akalin. Ustaz, saya kan tidurnya siang. Siang itu nanti saya matikan lampu kamar, saya tutup jendela hordeng, kan gelap juga. Nggak bisa diakalin begitu sistem tubuh. Itulah hebatnya Allah. Makanya kenapa ada jet lag itu, Pak, kalau kita berpindah lokasi negara naik pesawat itu kan istilah jet lag itu kan begitu karena hormon kita sedang menyesuaikan ini malam apa siang sebenarnya dan seperti itulah. Jadi kalau dia tidak sama sekali mengganggu ibadah wajibnya itu dia sudah aman Pak minimal. Yang penting yang wajib tidak terganggu sholat 5 waktunya. Kalau Ramadan puasa siangnya. Ya kalau tarawih masih bisa dikatakan ya itu sunnah tidak wajib dan lain sebagainya gitu kan. Tapi minimal yang wajib dia kerjakan, dia rapih tetap lakukan. Itu tidak termasuk yang apa tadi budak itu tadi karena dia memang kerjanya bagian-bagian yang memang butuh shift malam. Itu seperti itu tinjauannya. Ada efeknya pasti di kesehatan pasti ada efeknya gitu. Baik, ya sama-sama. Baik Ustaz, kita tutup Ustaz. Kelihatannya sudah tidak ada lagi dan juga sudah Baik, tenggelam. Pak Masrur sudah 7.32 ya. Ya, udah lebih Ustaz ya. Baik. Terima kasih Bapak Ibu atas segala amal ibadah yang kita lakukan. Majelis ilmu pada pagi hari ini mendapatkan nilai yang berlipat mudah-mudahan dibanding bulan-bulan sebelum Ramadan. Dan insya Allah kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita akhiri dengan 3 kali kalimat tauhid dan doa kafaratul majlis. Qala Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain salatan taghfiru biha dzunub wa tasturu biha al-'uyub wa tanfariju biha al-kurub wa tantaliqu biha al-'usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi washabihi man ilahi mansub. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah taqabbal ya karim. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz. Terima kasih teman-teman semua. Sama-sama. Kita tutup acara kita pagi hari ini dengan sama-sama baca hamdalah dan doa kepada majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.